Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut saja kita ke cerita. Istri yang tak dianggap. Bab 14. Minta tolong. Kalian mau membawa aku kemana? Teriak Anggun di dalam kegelapan dari kain hitam yang menutupi kepalanya. Jangan banyak mulut. Yang pasti kami akan membuatmu damai selamanya, jawab salah seorang preman. Tidak berapa lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat, tepatnya di sebuah gudang terbengkalai. Anggun kembali diseret ke tempat sunyi itu dan disekap di dalam sebuah ruangan. Tolong lepaskan aku. Aku memberikan berapapun yang kalian minta. Beraninya bernegosiasi dengan kami. Padahal nasibnya sendiri sangat menyedihkan. Kamu dapat uang dari mana? Ingin membayar kami, sementara kamu saja baru diceraikan oleh suamimu yang kaya raya itu. Kenapa mereka tahu semua latar belakangku? Apa mereka memang ingin mengincar nyawaku? Sejak lama. Tapi apa yang mereka dapatkan dari membunuhku? Batin Anggun. Katakan siapa yang menyuruh kalian. Nanti juga kamu akan tahu kalau sudah tiba waktunya. Beberapa preman itu membuka tutup kepala Anggun, membiarkan wanita itu menatap di daerah sekelilingnya. Saat ini nikmatilah menatap matahari dan celah pintu itu, sebab malam nanti kamu tidak akan pernah melihatnya lagi atau bahkan menikmati malam lagi. Para preman itu mengunci Anggun di dalam ruangan itu. Tidak ada celah bagi Anggun untuk bisa melarikan diri selain dari pintu utama yang terkunci rapat. Tubuh Anggun berkeringat. Ruangan itu seolah sengaja dibuat tertutup rapat agar Anggun tidak bisa berteriak dan tidak ada orang yang mendengar teriakannya. Anggun merogoh sebuah sapu tangan yang berada di dalam tas selempangnya. Sangat sial bagi Anggun karena dia lupa membawa ponselnya. Anggun mengelap keringatnya dengan sapu tangan itu. Wanita itu benar-benar merasa kepanasan. Anggun menatap area di sekitar ruangan itu. Banyak sekali terdapat drum-drum berisi minyak dan juga barang-barang bekas pakai. Apa aku memang harus berakhir di tempat ini? Mas Dapi, tolong aku mas, rintih Anggun. Tidak ada orang lain yang dia kenang di saat dirinya sedang dalam situasi rumit. Selain pria yang dicintainya, tubuh Anggun merosot ke lantai dan bersandar di pintu. Karena lelah menangis, dia pun tertidur. Uhuk. Anggun merasakan sesak di dadanya karena terlalu banyak menghirup asap. Mata Anggun melihat area sekitarnya yang terlihat gelap dari sebelumnya. Hari sudah malam, tapi ada apa ini? Kenapa sepertinya ada banyak asap? Dor. Anggun mengedor pintu berharap para preman itu segera membukakan pintu. Memang para preman itu mendekati ke arah pintu, tapi bukan untuk menolong, melainkan untuk memuluskan rencana mereka berikutnya. Apa kita memang harus membakar tempat ini hingga hangus tanpa sisa? Ya, Tuan Dapi menyuruh kita membakar tempat ini bersama wanita itu, agar tidak ada jejak sama sekali. Kasihan juga wanita itu. Tuan Dapi tidak menginginkan dia lagi. Tujuannya sudah tercapai, ingin menceraikan wanita itu. Jadi dia ingin melenyapkan wanita itu, agar mimpi wanita itu yang ingin menikah siri dengan Tuan Dapi bisa dia wujudkan di neraka. Ayo kita pergi dari sini, kita bakar habis semua sesuai perintah Tuan Dapi. Bibir Anggun bergetar saat mendengar semua percakapan para penjahat itu. Bayangan kebersamaan dan kebaikan Dapi akhir-akhir ini seakan kembali berputar di ingatannya. Ucapan Nilam di hari pernikahan Dapi dan Lisa seakan jadi sambung menyambung dan menjadi satu kesatuan yang masuk akal. Tidak mungkin, ucap Anggun lirih dengan dibarengi air matanya yang meluncur deras.
Tidak mungkin, Mas. Dapi menipuku. Tidak mungkin. Anggun berteriak histeris dengan tubuh yang jatuh lemas di lantai. Dapi, jika aku diberi kesempatan hidup kedua, aku akan membalas atas apa yang kamu lakukan padaku selama ini. Aku akan membawamu jatuh bersamaku, dan aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Bom! Suara ledakan yang begitu besar membuat gudang itu begitu cepat terbakar. Anggun tidak berusaha ingin keluar sama sekali. Dia memejamkan matanya seakan pasrah menghadapi kematian yang sudah ada di depan matanya. Suara apa itu? Seperti ada sebuah ledakan besar. Lihat di sana. Raka menunjuk ke arah tempat terjadinya kebakaran. Kita ke sana. Untuk apa? Apanya yang untuk apa? Tentu saja melihat barangkali ada yang membutuhkan pertolongan. Kita bukan Spiderman yang bisa masuk dalam kobaran api sebesar itu. Jangan banyak membuang waktu. Cepat injak gasmu. Raka terpaksa menuruti keinginan bos sekaligus sahabatnya itu. Kenza bergerak cepat menekan nomor darurat pemadam kebakaran agar segera membantu menangani kebakaran itu. Ah, Raka, apa kamu mendengar suara teriakan itu? Ya, ada seseorang wanita terjebak di dalam sana. Kenza turun dengan cepat untuk melihat celah agar dirinya bisa masuk. Hei, apa kau sudah gila? Kamu bisa membahayakan nyawamu sendiri jika kamu ikut masuk ke dalamnya. Tapi ada seorang wanita yang membutuhkan pertolongan. Aku tidak peduli. Kamu harus tetap diam di sini. Tunggu sampai pemadam kebakaran datang. Raka emosi. Kenja mondar-mandir mencari sisi asal suara wanita itu berada. Tiba-tiba Kenza masuk ke dalam mobil spotnya dan menabrak pintu gudang itu dengan paksa. Brak! Raka yang melihat itu jadi shock. Harga mobil miliaran itu seperti dibuat mainan oleh Kenja. Kenja yang berhasil menerobos masuk ke dalam gudang itu mencoba mencari asal suara itu kembali. Ah, tolong! Kenza berlari secepat mungkin ke arah asal suara. Bom! Kembali terjadi ledakan besar dan arah dalam sebuah ruangan hingga pintu itu terlepas dengan sendirinya. Mata Kenja terbelalak saat melihat sosok yang keluar dari ruangan itu tengah berjuang hidup dari kobaran api yang melalap kain di tubuhnya dan juga kulitnya. Kenja bergegas melepas jas mahalnya dan menepuk-nepukkan benda itu pada tubuh wanita yang terguling-guling menahan sakit karena lelapan si jago merah di tubuhnya. Puk, puk, puk. Kenja dengan gerakan cepat memadamkan api di tubuh wanita itu dan kemudian membawa tubuh lemah itu keluar dari tempat itu. Bom! Sebuah ledakan besar kembali terjadi. Beruntung, Kenja sudah berhasil keluar dari tempat itu bersama wanita yang dia tolong. Buk! Raka yang emosi langsung memukul Kenza dengan lumayan keras. Kurang ajar! Apa kamu sudah bosan hidup? Kenapa kamu memukulku? Aku memang ingin sekali menghajarmu karena kamu itu sangat bodoh. Apa yang akan kukatakan pada orang tuamu kalau kamu mati sia-sia di sini, ha? Hardik Raka. Kamu benar-benar membuatku takut. Hik, dasar brengsek. Maki Raka. Melihat Raka menangis, Kenja baru mengerti sahabatnya itu sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Kenza memeluk tubuh Raka yang masih terasa gemetar. Sudahlah, aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati semudah itu. Kenza menepuk-nepuk punggung sahabatnya itu. Paling tidak, sebelum mati, tinggalkan dulu wasiat untukku, agar aku bisa menguasai seluruh aset perusahaanmu itu. Kenza mendorong tubuh Raka pelan. Dasar brengsek, jadi perhatianmu tadi hanya pura-pura.
Raka terkekeh sembari mengusap air matanya, tapi Kenja tidak mengambil hati atas perlakuan sahabatnya itu. Karena dia tahu Raka hanya sedang bercanda, bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.